Kita kembali ke laptop dulu. Sambil menunggu Ustadz Faizar ini, buatlah statement menanggapi kritik-kritik ilmiah yang ditujukan kepadanya. Tentang makna ahlul adalah, tentang tafsiran dia terhadap ucapan Ibnu Hajar, tentang kenapa tidak menyebut asy'awada tukang sulap, ya, dan sebagainya. Kalaupun tidak berkenan, ya nggak apa-apa. Daripada menanggapi bicara yang lain, lebih baik yang ditanya saja dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ja'alana min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang selalu menjadi lebih baik, melakukan yang lebih baik, menerima yang lebih baik dalam semua urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan pengetahuan keagamaan, urusan ibadah, dan juga nanti kita mendapatkan balasan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk salafi wahabi lah, untuk bocil-bocilnya lah, untuk sutat-sutatnya lah, untuk siapapun, untuk kita, termasuk untuk orang yang setuju Pak Faizar, yang tidak setuju, ya untuk semua, ya. Kita sepakat saling mendoakan dalam kebaikan. Biarlah kita berbeda dalam keilmuan, tetapi jangan sampai berbeda dalam sepakat untuk saling mendoakan. Kita sesama orang Islam, ya. Kita kembali ke laptop dulu. Sambil menunggu Ustadz Faizar ini, buatlah statement menanggapi kritik-kritik ilmiah yang ditujukan kepadanya, ya. Tentang makna ahlul adalah, tentang tafsiran dia terhadap ucapan Ibnu Hajar, tentang kenapa tidak menyebut asy'awada sebagai tukang sulap, ya, dan sebagainya. Ya, kalaupun tidak berkenan, ya nggak apa-apa, ya. Daripada menanggapi bicara yang lain, lebih baik yang ditanya saja dijawab, ya. Jadi sambil saya menunggu, saya akan menjawab atau membicarakan beberapa komentar yang ya klasik sebetulnya. Minta ayat Al-Quran yang mengatakan Allah tidak bertempat, gitu, ya. Jadi minta ayat walaisallahu fi makan, mungkin begitu maksudnya. Atau minta ayat Nabi menyabdakan Allahu laisa fi makan, ya. Susah juga kalau begitu, ya. Susah, ya. Bahkan ayat yang mengatakan duhur 4 rakaat saja tidak ada, ya. Menyebut sholat duhur, sholat asar, sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, Al-Quran nggak ada menyebut itu. Pernah di Al-Quran itu ada wajib sholat asar, sholatul asri, nggak ada begitu, ya. Wal asri ada, indikasi-indikasi waktu ada, tapi tidak menyebut duhur, tidak menyebut asar, ya. Jadi maunya itu langsung Al-Quran yang ngomong Allahu laisa fi makan, Allahu laisa fi jihad, begitu. Ya tunggu saja, ya, tunggu mungkin nemu. Repot saya menjawab orang begini. Kalau minta penjelasan ilmiah bahwa Allah tidak bertempat, kan sudah berulang-ulang. Istadalla ashabuna, istadalla ba'du ashabina, ya. Annallaha laisa fi makan, itu ada, ayatnya ada. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Nabi menyabdakan antal zahiru laisa fawqaka syai'un wa antal batinu laisa dunaka syai'un. Lalu Imam Baihaqi mengatakan istadalla ba'du ashabina, ya, bihadal hadisi an nafil makani anhu ay anillah. Idza laisa fawqahu syai'un wa laisa dunahu syai'un falaisa fi makan. Dalam Al-Fiqhul Akbar, Imam Hanafi mengatakan bahwasanya Allahu mawjudun bila makan. Imam Syafi'i mengatakan dalam Ittihafus Sada Al-Muttaqin Allahu mawjudun bila makan. Ibnu Hajar menukil dari Al-Qirafi bahwasanya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Al-Baqillani, Imam Asy'ari kaffara man asbata al-jihah, mengkafirkan orang yang menisbatkan arah jihah hissi, ya. Arah yang kita tunjuk maksudnya. Ya gimana lagi? Kan ulama sudah bilang begitu. Toh kalau kamu misalnya ikut yang mengatakan Allah bertempat, ya urusan kamu itu. Yang jelas kalau head to head ilmiahnya sudah selesai. Jadi perbedaan kita tentang kamu ikut siapa. Bukan ikut Quran, ikut hadis, bukan. Tapi kamu ikut pahaman siapa. Saya baca-baca Ibnu Taimiyah pun sebetulnya ketika mengatakan Allah itu fi makanin, bukan bertempat tapi makanun adamiyun. Jadi makanul adam, ya. Tahu nggak apa makanul adam itu? Ya istilah untuk sesuatu yang tidak ada, ya. Tempatnya Allah ya tidak ada, kan begitu aja sebetulnya. Makanul adam bahasanya. Anda baca coba kitabnya Az-Zahabi itu. Kitabnya ya Az-Zahabi, ya. Al-Ulum di situ.
Ya. Ketika menjelaskan bahwa Allah bukan di dalam langit, di dalam bumi, Allah fis sama, itu bukan berarti Allah yatamakan fi makanin, bukan. Tetapi menolak Jahmiyah yang mengatakan Allah di bumi, Allah di mana-mana. Ditolak itu dengan mengatakan bukan, Allah itu fis sama. Tidak lalu langit itu tempatnya Allah, enggak ada begitu. Ya entah kenapa tiba-tiba muncul ada pertanyaan. Apa Al-Qur'annya bahwa Allah tidak bertempat? Berarti kan dia mengatakan bertempat. Waliyadzubillah. Kalau saya tidak mau mengatakan kafir, tetapi ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ya. Bawa-bawa dalil Gus Baha. Gus Baha aja mengatakan Allah fis sama. Gus Baha itu, aduh, kalau diperhatikan omongannya itu, kalau diperhatikan komplit, itu kan bicara anak kecil ditanya gurunya, berhadis dengan hadisnya Nabi, ya sudahlah, ya udah benar ya. Tetapi dalam internal Islam, kita yakin Allah itu maujudun bila makan. Dan arah atas itu adalah redaksi mengagungkan Allah. Ini sama dengan Imam Nawawi ketika mentafsirkan ayat-ayat alas fis sama la alal arsy apalah. Itu la ala al-ulu fil makanah atau lil makanah, laisa lil makan. Bukan sebuah lokasi tetapi keagungan. Sama kita ketika nyebut Allah, serahkan kepada yang di atas, bukan menunjuk arah lokasi, bukan. Tetapi karena kita mengagungkan Allah, di mana diksi kalau kita mengagungkan ya mesti ngomongnya di atas. Faham? Ilaihi yas'udu al-kalimut thayyib. Ya. Yas'udu ya naik ya. Dari atas ke bawah. Oh, berarti Allah ke atas. Ulama menafsirkan itu banyak maknanya. Tidak lalu mengatakan Allah di satu tempat lalu dituju, bukan. Al-Qurtubi menafsirkan tidak begitu. Karena perpindahan ya, karena sesuatu yang bertempat itu sifatnya jisim. Allah munazzah an sifatil ajsam. Ya, kamu anggap ini tafsiran kok bertentangan dengan ayat ya. Toh ayatnya itu fis sama, memangnya di situ Allahu maujudun fis sama, kan enggak. Apakah fi selalu ada bertempat gitu? Saya di matamu kulihat bulan. Memang di matanya ada bulannya. Bulan bertempat di matamu gitu, kan enggak. Di wajahmu saya lihat ada kesedihan, misalnya. Memangnya terus kesedihan itu nimplok di mata, di muka, kan enggak. Tetapi ada tanda-tanda kesedihan, kan begitu. Kan biasa bahasa itu. Ya. Kalau kita lihat di matamu itu ada cinta. Oh, cinta nongol di sini, kan enggak juga. Tetapi nampak seperti orang yang jatuh cinta, kan begitu. Iya kan? Cinta itu perasaan, tidak mungkin ada di mata, ya kan? Bahasa kita saja biasa kita ngomong di itu nggak mesti bertempat di situ, nggak mesti ya. Kenapa kalau Allah itu di lalu berarti Allah itu di langit, berarti tempatnya Allah di langit. Ketika ditepis kalau bertempat berarti kan dinaungi tempatnya, berarti yuhitu syai'un, tidak mungkin. Lalu mana yang lebih dulu ada? Oh enggak, maksudnya makanul adam katanya. Jadi istilah untuk sesuatu yang bukan tempatnya alam ya, bukan alam lah gitu ya, itu makhluk namanya. Alam ini makhluk, maka Allah itu kholik, bukan di dalam makhluk. Kalau baca dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat Imam Baihaqi itu, Allah itu ya, laisa dahilal alam wala khorijahu. Allah itu tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Satu. Allah itu laisa mubayan wala mumasan. Allah itu tidak nempel, tidak terpisah. Ya kamu mungkin bingung. Ya, kalau tidak nempel, tidak terpisah berarti gimana? Karena kamu menganggap Allah itu barang. Nah ini, ketika kamu muncul pertanyaan loh, kok bisa tidak nempel sekaligus tidak terpisah? Bukankah kalau tidak nempel berarti pasti terpisah? Atau kalau ada terpisah berarti kalau tidak terpisah pasti nempel? Karena di pikiran kamu Allah itu benda. Alam benda. Kalau nggak nempel, mesti misah. Kalau nggak ada jarak, kalau nempel berarti nggak ada jarak. Kalau bisa ada jarak. Inilah yang disebut dengan tawahama annallaha jismun. Ini persoalannya. Jadi sudah membayangkan Allah itu benda, walaupun tidak seperti benda yang lain, tapi benda. Sehingga relevan dengan nempel dan berpisah dengan makhluk ini. Makhluk kan benda, maka Allah kamu anggap benda, sehingga kalau nggak nempel, ya terputus. Maka kamu pilih terputus. Kalau kita, enggak, Allah bukan benda. Maka dari itu tidak nempel dan tidak nyambung pun biasa bagi Allah. Memang nempel dan nyambung itu khosoisul ajsam. Kamu minta ayatnya lagi.
Baca coba. Allah itu nggak nempel, nggak sama alam. Allah dengan makhluk itu nggak nempel ya. Ghairu mumasin, nggak juga pisah. Ghairu mubayyin ya. Kok bisa? Logikanya beginilah kalau kamu mau pahamkan. Nempel dan berpisah itu dua barang. Paham? Berarti ini sifatnya benda, sifatnya jisim, sifatnya materi. Allah bukan itu, maka tidak ada Allah itu bersifat nempel atau terpisah. Ketika Ibnu Al-Mubarak mengatakan Allah itu di atas, di luar, bukan di alam, itu cuma untuk menolak orang Jahmiyah yang mengatakan Allah di sini. Ya, samalah kalau kamu mau bahasa itu ya. Oh, orang Betawi misalnya, si Maman itu pantat kuning ya. Pantat kuning ini maksudnya pelit ya. Lalu dibalas, oh enggak kok, dia pantatnya hijau. Apa ini ngomongin pantatnya berarti hijau? Enggak pak, cuma menepis pantat kuning. Artinya menepis sifat jelek, sifat pelit. Sehingga dikasihlah warna yang lain. Enggak lalu kamu lihat pantatnya hijau ya. Ini bahasa biasa ya. Bahasa itu sudah biasa seperti itu ya. Tangan orang-orang kafir berkata tangan Allah terbelenggu. Lalu Allah katakan tangan Allah itu terbuka. Oh, Allah bertangan. Ya enggak, itu yang pertama tangan terbelenggu maksudnya pelit. Maka ditepis Allah tidak pelit. Allah pemurah. Kalau pelit bahasanya tangan terbelenggu di leher gitu ya. Berarti yang kebalikan dari itu tangan terbuka berarti pemurah. Ini cuma tibakul ibarah, menyesuaikan teks pembicaraannya. Jangan lalu kamu bayangkan tangan Allah terbuka. Susah ya, susah ya. Jadi sebetulnya polemiknya itu, saya sudah malas bicara terlalu tinggi-tinggi. Kita pakai bahasa sehari-hari. Polemiknya itu ketika kamu membayangkan Allah itu materi, jisim, ini sudah. Sehingga nggak percaya kalau nggak di luar alam, mesti di dalam. Kalau nggak di dalam rumah, mesti di luar rumah. Iya, itu kalau orang. Tembok misalnya, ya, bisa dia ini tidak lapar sekaligus tidak kenyang. Apa susahnya? Ya, karena kenyang dan lapar tidak berurusan dengan tembok. Kan akal kita bisa nerima ya. Tembok ini enggak lapar, enggak kenyang juga. Kalau kamu bilang tembok ini enggak lapar, benar. Apa berarti kenyang? Kan enggak juga. Lapar enggak, kenyang enggak. Allah itu dengan alam, nempel enggak, berpisah pun enggak. Kenapa? Karena nempel dan berpisah enggak ada urusan dengan Allah. Kalau kamu berpikir Allah itu terpisah dengan alam, sehingga ada jarak semakin jauh semakin dekat, wah bahaya sekali itu. Anggaplah ini alam, terus ada batasan, terus di luar alam itu batas itu Allah. Terus kamu semakin keluar alam semakin dekat, berarti itu barang pak, benda. Tidak ada sesuatu itu lebih dekat lebih jauh secara zat kecuali antar benda. Kalau kamu sudah meyakini Allah berbentuk benda, berarti kamu tajsim, mujassim. Berat itu pak konsekuensinya. Kalau untuk orang awam Allah di atas, ya sudah Allah di atas. Tapi jangan lalu kamu membayangkan di atas itu sebuah tempat. Ya, sehingga semakin tinggi bisa kamu tunjuk, semakin ke atas semakin dekat. Itu kacau ya, kacau ya. Berarti kamu mensifati Tuhan sama dengan benda, sama dengan makhluk ya. Mesti ada dua barang, ada yang menempati, ada tempatnya. Nggak bisa kita bilang Allah bertempat tanpa ada dua hal itu. Tempat dan yang menempati. Pertanyaannya lebih dulu mana Allah dengan tempatnya? Oh lebih dulu Allah baru bikin tempatnya. Sebelum ada tempatnya di mana? Ini kamu akan terjebak. Makanya akidah itu basis dasarnya itu tanzih. Ya, kita sholat subhanallah itu saya baca saya sarikan dari kitabnya As-Sakaf ya. Imam Nawawi dan ulama-ulama lain mengatakan makna subhanallah itu apa sih? Nunazzihullah, kami mensucikan Allah. Suci dari apa sih? Dari bersifat kekurangan. Apa sifat kekurangan? Sifat makhluk. Sifat yang mesti ada di makhluk. Mesti mati itu makhluk Allah tidak mungkin. Mesti berubah, mesti apa? Ada perubahan. Berawal dari tidak ada menjadi ada lalu tidak ada lagi, itu makhluk Allah tidak mungkin seperti itu. Ya kan? Mesti ada tempatnya, tidak mungkin bisa tanpa di luar. Tidak mungkin kalau tidak di luar ataupun tidak di dalam. Mesti kalau nggak di luar ya di dalam. Itu makhluk. Maka kalau sudah fik ini sifatnya makhluk, Allah munazzah anhu. Allah sucikan. Suci dari itu. Kita sholat berkali-kali baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ya. Belum setelah sholat subhanallah, subhanallah. Tapi kita mensifati Allah tidak tanzih. Dianggap kalau tidak di luar, tidak di dalam, berarti tidak ada. Itu makhluk, Pak, yang punya hukum seperti itu. Ya. Terus ada yang tanya,
Kalau Allah melihat, kita melihat, berarti kan kita sama dengan Allah. Aduh, melihat itu bukan sifat wajib bagi makhluk. Ada makhluk yang tidak melihat, orang yang tunanetra tidak melihat, batu tidak melihat. Melihatnya kita pun itu sesuatu yang bisa ada, bisa tidak mesti ada. Ya. Jadi bukan khosoisnya makhluk. Yang munazzah dari Allah itu yang sifat yang pasti ada di makhluk. Ada barang makhluk yang tidak bertempat? Tidak ada, semuanya bertempat. Oh, berarti Allah tidak bertempat. Kan begini cara membangunnya. Apa sifat-sifat yang spesifik untuk makhluk ya? Ya. Ausaful ajsam, sifat-sifat spesifikasi makhluk itu munazzahun anillah. Termasuk ketika nempel atau terpisah ya. Saya kira lebih enak seperti ini ya. Ya, saya sudah tidak berdebat lah tentang ini. Kamu setuju ambil, kalau kamu tidak setuju ya silahkan. Jadi itu ya, basis akidah kita itu tanzih. Tanzih itu mensucikan Allah. Mensucikan dari apa? Bukan dari najis, Pak. Allah itu enggak najis, tetapi menghindarkan sifat-sifat yang kekurangan. Sifat-sifat kekurangan itu apa, Pak? Sifat yang dimiliki makhluk. Salah satunya bertempat. Ya. Kadang-kadang kita itu ya susah ya, susah. Memang ini kan semua lini kan punya hujah ya. Ya makanya saya ambil jalan tengah lah. Selama kamu tidak menganggap orang yang berbeda dengan kamu itu melawan ayat ya bagus ya. Karena ayat itu lain dengan tafsirannya ya. Ayat-ayat, tafsiran-tafsiran. Fauqoh, di atas mesti lokasi. Di Al-Quran fauqoh itu banyak yang artinya bukan lokasi. Ada yang fauqoh malah jumlahnya lebih banyak. Fauqoh nata ini di atas 2 berarti 3. Ada juga apa itu? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Memangnya kamu kira yang nempel di atasnya? Enggak, ada yang bilang yang lebih besar, ada yang bilang yang lebih kecil. Fauqon juga. Kalau ala as-sa'atu alal haid, itu jam itu nempel di atas tembok apa di dindingnya? Kok bahasanya di atas, berarti kan di atas seharusnya. Tapi kok di tengah-tengah? Mau ngomong apa? Ya. Kalau fi ya. Apakah fi itu tentang lokasi? Ya enggak lah. Fi syahri Ramadan, di bulan puasa, itu fi bulan puasa itu lokasi tak? Kan enggak. Ya kan? Tergantung dipakainya untuk apa. Al-Qur'annya alal arsy istawa, fis sama. Terus kamu mengartikan fi bertempat, ala berarah. Itu sudah tafsirannya, bukan ayatnya. Ya, bukan ayatnya ya. Saya ulang-ulang lah. Kadang-kadang kita lebih cocok dengan bahasa seperti ini ya. Yang mudah difahami ya. Plok-plokan apa? Ceplos-ceplos. Karena ini sudah saya sering bahas secara disiplin ilmu sudah ya. Kamu cek konten saya bagaimana empat ulama madhab itu menafikan arah sudah berkali-kali itu malah. Imam Hanafi mengatakan Allah bila makan ada, Imam Syafi'i ada, Imam Nawawi mengatakan makanatun la makan ya. Derajat bukan posisi. Ya. Ada juga Allah yarfa'u al-amal ya, Allah mengangkat amal ya. Ulama menafsirkan yarfa'u itu adalah sama dengan yakbaluh menerima. Ya. Ada seperti itu, sama lah bahasa kita juga. Laporan sudah naik belum? Ya. Memangnya kalau kamu naik mesti ke atas? Kan enggak, sudah diterima. Maksudnya sudah naik ke atasan belum? Atasan itu pun di sini kamu kira atasan terus di atas kepala kamu? Enggak. Kita kan terima bahasa atasan saya bukan di atas kepala kamu juga. Kamu sedang di atas genteng. Terus di bawah ada bos kamu. Wah, di bawah ada atasan tuh. Biasa ngomong begitu ya. Ada presiden di lantai 1, kita di lantai 3. Presiden itu di atas kita. Biasa ngomong begitu. Kenapa urusan Allah di atas harus ditunjuk-tunjuk arah, harus lokasi? Sama dengan pertanyaan, kalau Allah belum menciptakan apapun, Allah tidak bertempat, kenapa sekarang Allah harus bertempat? Kan logis itu. Artinya kamu pernah menerima Allah tidak bertempat, karena pernah ada Allah itu satu-satunya. Tidak ada satupun. Kenapa sekarang Allah harus bertempat? Ya. Oh, maksudnya bertempat bukan tempat. Ya kalau begitu ya tidak bertempat lah, kan begitu ya. Makanul adam ya. Ya lain bahasa berarti ihtilaf lafzi. Artinya Allah itu ya tidak diliputi apapun, tidak mengambil tempat di space manapun ya. Jadi nggak ada space-nya ya, nggak di satu lokasi mana gitu ya. Kalau Ustadz kalian kan gunung itu lokasi terdekat dengan Allah ketika waktu Nabi Musa. Kalau Nabi Muhammad
lokasi terdekatnya di atas langit di Sidratul Muntaha. Ya itu ya lokasi, itu ya bertempat jelas itu. Berarti Allah ada lokasinya bisa didatengin ya. Lebih parah lagi malah merasa benar susah itu susah. Dan Allah wa'alaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.